Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita kembali diberikan kesempatan dan juga taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali mengkaji ya, ilmu syar'i ya. Yang pada pertemuan ini kita mempelajari ilmu akidah dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Baik, pertemuan kali ini kita masih membahas ya, atau kita telah sampai ke bab ke-8 dari kitab Tauhid dengan judul Bab Ma Jaa'a fi Ruqa wat Tamaim. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Apa itu ruqyah dan apa itu tamimah? Baik, kita mulai dari yang pertama dulu yaitu ruqyah. Ya, ruqyah jamaknya adalah ruqa. Ya, ruqyah merupakan bentuk mufrad atau bentuk satunya, ya, singlenya, dan jamaknya atau pluralnya adalah ruqa. Ya. Makna dari ruqyah adalah jambi-jambi dengan ucapan yang digunakan untuk mengobati sesuatu. Yaitu seseorang ya membacakan sesuatu ya membacakan suatu bacaan-bacaan tertentu tujuannya adalah untuk mengobati penyakit ya entah itu penyakit demam ya, atau mengobati dari gangguan syaitan dan semacamnya. Baik, itulah ruqyah, yaitu bacaan-bacaan yang diucapkan ya, dengan maksud untuk mengobati sesuatu ya, atau untuk tujuan tertentu sebagai rangka perlindungan. Itu adalah ruqyah. Baik. Kemudian apa itu tamimah? Ya. Bab ini kita akan membahas tentang ruqyah dan tamimah. Tadi ruqyah yang pertama, kemudian yang kedua adalah tamimah. Apa itu tamimah? Tamimah ya, atau jamaknya tamaim ya, adalah jambi-jambi yang tertulis ya, yang kemudian dikalungkan atau disimpan di tempat tertentu yang dianggap mempunyai kesaktian digunakan untuk mendapatkan manfaat atau menangkal bahaya. Ya. Itu ya tulisan-tulisan yang ditulis di kertas ya atau di kain ya. Kemudian disimpan di tempat tertentu tujuannya adalah untuk tolak bala ya bisa untuk tolak bala atau untuk mendatangkan manfaat ya sebagai penglaris misalnya ya atau untuk mendapatkan barokah misalnya ya. Itu adalah tamimah ya. Jadi ya ruqyah dan tamimah. Ruqyah itu ya bacaan yang dibaca. Kalau tamimah maka itu adalah sesuatu yang ditulis ya, tulisan. Tulisan yang dikalungkan atau disimpan di tempat tertentu. Baik. Perbedaan ruqyah dan tamimah adalah bahwasanya ruqyah itu diucapkan ya, sementara tamimah adalah benda yang dikalungkan, ya, tulisan yang dikalungkan atau disimpan di tempat tertentu. Baik. Kemudian kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan judul dengan kalimat bab tentang ruqyah dan tamimah. Beliau tidak menghukumi secara langsung dengan menuliskan ya, kalimat bab ruqyah dan tamimah adalah perbuatan syirik. Ya. Di sini beliau ya rahimahullah taala
Baik, tes. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tes, tes. Tes, satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Sudah masuk? Terdengar suara ya? Sudah, sudah masuk Ustaz. Baik. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid ya. Yang mana pada pertemuan kali ini kita sampai di bab ke-8, bab majaa fi ruqa wa tamaim. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Baik, apa itu ruqyah dan apa itu tamimah? Ya. Di bab ini akan dijelaskan tentang apa itu ruqyah dan apa itu tamimah. Ruqyah secara bahasa artinya jambi-jambi ya, atau ucapan-ucapan tertentu yang diucapkan dalam rangka untuk mengobati sesuatu ya. Yang diucapkan dalam rangka untuk mengobati sesuatu. Contohnya seperti ketika seorang sakit kemudian dibacakan ayat kursi ya, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falak dan seterusnya. Itu adalah ruqyah ya. Jadi ucapan-ucapan tertentu, jambi-jambi apa namanya, membacakan ayat-ayat tertentu untuk mengobati sesuatu. Secara bahasa ruqyah itu ucapan. Apapun ucapan itu, baik itu dari Al-Qur'an maupun dari yang lainnya yang digunakan untuk pengobatan atau untuk menghilangkan eh, bala musibah atau untuk menghilangkan penyakit. Itu ruqyah. Kemudian yang kedua ada tamimah. Apa itu tamimah? Tamimah maknanya adalah jambi-jambi yang tertulis. Ya. Jambi-jambi yang tertulis baik itu di media kertas atau di kain, ya. Kemudian dikalungkan atau disimpan di tempat tertentu yang dianggap nanti akan mempunyai kesaktian, bisa memberikan manfaat, ya, atau untuk penangkal bala, untuk tolak bala, ya. Itu tamimah. Itulah tamimah. Jadi perbedaan antara ruqyah dan tamimah adalah kalau ruqyah itu nanti diucapkan, ya, diucapkan, sementara tamimah itu tertulis, ya. Tamimah itu tertulis. Ruqyah diucapkan, ya, kemudian ditiupkan. Kalau tamimah maka dia menulis sesuatu di kertas atau di kain, kemudian diyakini bahwasanya tulisan itu bisa digunakan untuk tolak bala, ya, atau untuk mendapatkan berkah dan semacamnya. Baik. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan judul bab dengan bab tentang ruqyah dan tamimah secara umum ya? Dan beliau tidak langsung memberikan hukum ya? Tidak langsung memberikan hukum pada judul tersebut dengan bab ruqyah dan tamimah adalah perbuatan syirik. Kenapa beliau tidak langsung menghukumi bahwasanya ruqyah dan tamimah adalah perbuatan syirik? Maka di sini jawabnya adalah bahwasanya ruqyah ya, ruqyah itu ada dua macam. Yang pertama adalah ruqyah syirik ya, dan bukan syirik ya. Ruqyah ada dua, pertama dia ruqyah syirik dan ruqyah yang bukan syirik ya. Cambi-cambi itu ada dua. Yang pertama hukumnya syirik, ya nanti akan dijelaskan apa itu ya. Kemudian yang kedua adalah yang bukan syirik. Baik.
Ruqyah yang syirik atau jambi-jambi yang syirik ya adalah ketika ya, yang syirik kita tuliskan kecil di sini ya. Yang syirik yaitu jambi-jambi dukun. Dukun ketika dia mengobati pasien ya, dia membacakan kalimat-kalimat tertentu yang tidak jelas ya. Kalimat-kalimat tertentu yang tidak jelas ya, mantra-mantra yang diajarkan oleh syaitan kemudian dibacakan oleh dukun tersebut kemudian ditiupkan ke pasien. Maka ruqyah jenis ini adalah ruqyah yang syirik ya karena jambi-jambi tersebut adalah hasil dari dia berguru kepada syaitan atau dia menimba ilmu ya atau merupakan perintah dari syaitan. Jadi ini merupakan ya tipu daya syaitan, ya, hasil dari perbuatan syaitan. Adapun ruqyah yang bukan syirik ya, yang bukan adalah ruqyah syar'iyah ya, ruqyah syar'i. Ruqyah syar'i yaitu ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Dan disunahkan ketika misalnya terkena penyakit demam ya, untuk dibacakan Al-Fatihah ya, untuk dibacakan ayat kursi ya, memohon kepada Allah, didoakan supaya orang tersebut sembuh, pasiennya sembuh. Itu adalah ruqyah yang sunnah, yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu. Ya. Ada kesamaan antara ruqyah syar'i dan juga ruqyah yang syirik, yaitu sama-sama diucapkan, ya, kemudian digunakan untuk tolak bala tertentu, ya, menolak penyakit. Ya. Bedanya kalau yang ruqyah syar'i maka yang dibaca adalah ayat Al-Qur'an, ya, kemudian juga doa-doa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ruqyah yang syirik maka itu adalah kata-kata dukun yang tidak bisa dipahami, ya, ucapan-ucapan dari syaitan dan semacamnya. Ya. Sehingga ruqyah terbagi menjadi dua, ruqyah syirik dari dukun dan ruqyah yang bukan syirik yang sunnah yaitu menggunakan ayat Al-Quran. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasannya semua tamimah atau jimat adalah syirik kecuali jika berupa ayat-ayat Quran maka hukumnya haram. Baik, jimat ya, tulisan-tulisan Al-Quran, jimat ada dua. Yang pertama jimat dari dukun, maka ini hukumnya syirik. Dan yang kedua adalah jimat dengan tulisan Al-Quran, maka ini beberapa ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Ya, jadi jimat pun juga ada dua. Ya. Yang pertama jimat oleh-oleh dari dukun ya. Ketika ada seorang datang ke dukun minta untuk dibuatkan resep atau minta untuk dituliskan sesuatu ya. Kemudian dukun itu penuliskan sesuatu di kertas atau di kain kemudian minta untuk disimpan di tempat-tempat tertentu. Maka jimat yang ini adalah hukumnya syirik. Kemudian yang kedua adalah jimat seseorang menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran entah itu Al-Fatihah, entah itu ya, ayat kursi kemudian digantungkan ya, di dinding kamar, di dinding ruang tamu, di pintu, ya, dalam rangka untuk tolak bala juga, ya. Maka jika dengan menggunakan ayat, maka beberapa ulama mengatakan hukumnya haram, hukumnya tidak boleh, ya, hukumnya tidak boleh, ya. Karena ayat Al-Quran, ya, itu fungsinya ya adalah untuk dibaca, bukan untuk dipajang. Kita tulis di sini. Karena ayat Al-Quran ya, manfaatnya adalah ketika dibaca. Manfaatnya ada atau kita dapatkan ketika dibaca. Bukan dipajang. Kalau dipajang dia ya, tidak bisa memberikan faedah.
ayat Al-Quran yang terpampang di dinding, ya, entah itu dengan kaligrafi ataupun tulisan biasa, itu tidak bisa memberikan faedah kecuali hanya sebatas pengingat, hanya sebatas pengingat. Adapun kalau dia sebagai tolak balak maka itu tidak, ya, maka itu tidak. Dan para sahabat radhiyallahu anhum pun juga tidak melakukan hal tersebut. Ketika mereka mengobati orang yang sakit, mereka membacakan ayat Al-Quran dan mereka tidak menggantungkan ayat-ayat tersebut di dinding-dinding. Baik, ya. Jadi itulah secara ringkas hukum tentang ruqyah dan tamimah. Ya, secara ringkas ruqyah dan tamimah ada dua itu tadi, masing-masing ada dua. Ada ruqyah yang syirik dan juga ada ruqyah yang syar'i. Kemudian tamimah, ya, jimat, ada jimat yang syirik yang dari dukun dan juga ada jimat yang haram, yaitu yang yang dituliskan di sana ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. Kemudian kita akan masuk dari kepada dalil yang disebutkan dalam bab, yaitu yang pertama adalah hadis dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi, ya. Beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian safarnya, di beberapa safar beliau bersama Nabi. Fa arsala rasulan, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan, ya. Kemudian, ya, memerintahkan kepada utusan ini, beliau mengatakan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa quti'at. Tidak boleh terdapat lagi di leher onta kalung dari tali busur panah atau kalung dari apapun, ya, dan harus diputuskan, harus dipotong, ya, harus dipotong. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan illa kutiya, jadi itu harus dipotong atau diputuskan. Ya. Nabi memerintahkan, ya, kepada para sahabat ini, ya, kepada sahabat ini untuk memotong jimat-jimat yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ya. Mereka mengalungkan jimat-jimat di leher onta. Ya. Di leher onta dikalungkan jimat-jimat yang tujuannya adalah untuk tolak bala, ya, atau untuk supaya jalannya cepat, supaya onta tersebut kuat, jalannya cepat, ya, tidak gampang jatuh, tidak gampang sakit, ya, tidak gampang kalah dan lain sebagainya, ya. Jadi jimat merupakan budaya Arab jahiliyah dari zaman dahulu kala. Bahkan sebelum itu pun juga banyak orang yang menggunakan jimat-jimat dengan bantuan syaitan, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memotong jimat-jimat itu, ya. Mengutus utusannya disebar ke seluruh pelosok Jazirah Arab, ya. Cari siapa di antara orang Badui, ya, orang-orang desa yang masih menggantungkan jimat, maka potonglah, ya. Baik itu jimat yang ada di leher onta atau di leher kuda, ya, atau di rumah-rumah mereka, potonglah jimat-jimat tersebut. Baik, ya. Karena jimat merupakan bentuk kesyirikan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menghilangkan bentuk-bentuk kesyirikan apapun itu, ya, dari muka bumi ini. Baik, kemudian kita masuk ke dalil kedua yang disebutkan dalam bab, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Ya, Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah syirik, ya. Maksudnya adalah jambi-jambi dari dukun. Ruqyah di sini maksudnya jambi-jambi dari dukun. Jambi-jambi dukun. Kemudian tamimah adalah jimat-jimat, ya, jimat-jimat dari dukun juga. Watiwalah, dan apa itu tiwalah? Ya, baik. Di sini disebutkan apa itu? Yaitu susuk atau pelet, ya, susuk atau pelet, pelet atau susuk yang digunakan, ya, biasanya
oleh laki-laki ya untuk memikat perempuan, ya, yang digunakan laki-laki untuk memikat perempuan. Ya, jadi hal-hal ini dari jambi-jambi dukun, kemudian jimat-jimat ya yang dari dukun, entah itu dengan bentuk-bentuk tertentu ya, baik itu tulisan-tulisan ya, atau benda-benda tertentu ya seperti keris kecil ya, atau kemudian kain, kafan yang diisi dengan tanah, kuburan dan semacamnya. Kemudian juga termasuk pelet atau susuk, itu semuanya merupakan bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, karena mereka melakukan itu pasti dengan bantuan syaitan. Ya, ya, jambi-jambi dukun, ya, dukun mendapatkan mantra-mantra itu pun juga atas ya ilmu dari syaitan. Jimat-jimat itu pun juga hasil ya dari syaitan. Demikian pula pelet atau susuk itu semuanya merupakan ya produk-produk dari syaitan. Ya. Dan apa yang mereka buat ya tujuannya pasti satu yaitu untuk menyesatkan manusia supaya manusia berbuat kesyirikan jauh dari agama Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya, untuk keterangan ini ya, keterangan di buku ya, di materi silakan dibaca, ya, dibaca mandiri ya. Faedah, seorang muslim hendaknya tidak menggantungkan harapannya kepada sebab, namun menggantungkan harapannya kepada Allah. Ya. Dalam ruqyah misalnya, seorang tidak boleh bergantung kepada ayat-ayat itu. Namun dia harus yakin bahwasanya yang mendatangkan kesembuhan adalah Allah Azza wa Jalla. Adapun ruqyah itu, ya, ruqyah itu hanya merupakan sebab untuk mendatangkan kesembuhan. Ruqyah adalah sebab untuk mendatangkan kesembuhan. Dan dia tetap yakin bahwasanya, wajib yakin bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian di sini disebutkan syarat-syarat ruqyah syar'iyyah. Syarat-syarat ruqyah syar'iyyah. Ketika seorang hendak meruqyah pasien ya, hendak meruqyah diri sendiri ataupun orang lain, baik itu karena penyakit demam ataupun karena gangguan syaitan, maka di sana ada syarat-syarat tertentu. Ya. Yang pertama, ruqyah harus berupa ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang bersumber dari As-Sunnah, dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dianjurkan juga untuk bertawasul dengan asma dan sifat-sifat Allah. Ruqyah yang dibolehkan, satu-satunya ruqyah yang dibolehkan adalah ruqyah dengan menggunakan ayat Al-Quran, Al-Fatihah, ayat kursi, ya, Al-Mu'awwidhatain, kemudian doa-doa Nabi, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan lain sebagainya, la haula wala quwata illa billah, ya. Harus menggunakan lafaz-lafaz yang jelas, yang sumbernya jelas. Tidak boleh menggunakan ya qomat kamit. Tidak boleh qomat kamit seperti yang dilakukan oleh para dukun. Para dukun mereka qomat kamit ya. Tidak jelas itu kata-kata berasal dari mana. Baik. Kemudian syarat yang kedua harus menggunakan kalimat yang jelas yang bisa dipahami dan didengar dengan jelas dan menggunakan bahasa Arab. Ya, ayat-ayat tadi jelas. Tidak boleh ayat-ayatnya diputer-puter ya atau dibolak-balik ya. Tidak boleh juga hadis-hadisnya tadi, doa-doanya tadi dibolak-balik, tidak boleh dibolak-balik ya. Dan kalimat tadi, kalimat yang dibaca harus menggunakan bahasa Arab. Kalimat yang dibaca harus menggunakan bahasa Arab. Ya. Untuk doa, maka boleh menggunakan bahasa Indonesia. Namun kalau untuk ruqyah, untuk meruqyah, menghilangkan jin misalnya, itu harus menggunakan bahasa Arab. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salaf. Baik, kemudian yang ketiga, syarat dari ruqyah syar'iyyah adalah harus meyakini bahwasanya ruqyah syar'i hanyalah sebab dan yang memberikan manfaat dan kesembuhan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia harus yakin bahwasanya kesembuhan itu berasal dari Allah, bukan dari
bacaan dia, ya, bukan dari bacaan dia, ya, bukan dari ruqyah yang dia baca. Satu-satunya yang bisa menghilangkan penyakit, menghilangkan musibah, madarat adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kita pun memintanya, menggantungkan hati kita itu kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada ruqyah itu sendiri. Jika salah satu dari tiga syarat di atas tidak terpenuhi, maka tidak disebut ruqyah syar'iyyah dan tidak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab kecuali jika dimaksudkan untuk berdoa. Baik, itulah tadi syarat-syarat ruqyah syar'iyyah. Baik. Kemudian kita masuk ke dalil yang ketiga yang disebutkan dalam bab, ya, yaitu dari hadis Abdullah bin Ukaim radhiyallahu anhu secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa saja yang menggantungkan sesuatu, maka akan diserahkan dia kepadanya. Ya. Ia akan diserahkan kepadanya. Siapa saja yang nasib yang digantungkan kepada selain Allah, niscaya akan binasa. Maka hukum memakai jimat adalah haram karena menyebabkan kebinasaan. Ya. Orang menggantungkan jimat, ya, menggantungkan jimat, ya, jimat yang berasal dari dukun, ya, dia datang ke dukun minta resep supaya tolak bala, supaya tidak diganggu jin yang lain, ya, atau supaya laris dagangannya, supaya rumahnya terjaga. Ya. Dia menulis jimat, ya, kalimat-kalimat yang rumit, yang dengan rumus-rumus tertentu, kemudian digantungkan di dinding-dinding tertentu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, "Man ta'allaqa syai'an," siapa saja yang menggantungkan jimat, ya, menggantungkan jimat, ukila ilaihi, dia akan disandarkan kepadanya, dia akan diserahkan urusannya kepada jimat tersebut, ya. Dan segala sesuatu selain Allah adalah lemah. Segala sesuatu selain Allah adalah lemah, tidak mampu untuk memberikan manfaat atau untuk menolak mudarat. Maka siapa saja yang diserahkan nasibnya, yang nasibnya nanti diserahkan kepada orang yang lemah, kepada benda yang lemah, kepada makhluk yang lemah, maka dia pasti akan binasa. Pasti akan binasa. Satu-satunya yang bisa memberikan manfaat, memberikan kesembuhan, menolak bala, menolak penyakit adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib menggantungkan hati kita, harapan kita kepada Allah yang Maha Kuat, ya, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang Maha Perkasa. Baik, itu, ya, dalil ketiga. Kemudian dalil yang keempat yang disebutkan dalam bab adalah hadis dari sahabat yang mulia yaitu Ruwaifi' radhiyallahu anhu secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ruwaifi', "Ya Ruwaifi', la'alla al-hayata satatulu bika. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيء دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه." Wahai Ruwaifi', semoga engkau berumur panjang. Oleh karena itu sampaikanlah kepada orang-orang bahwasannya barang siapa yang menggulung jenggotnya, ya, menggulung jenggotnya. Jadi di sini ada beberapa hal yang dilarang. Pertama, menggulung jenggotnya ini merupakan kebiasaan orang Arab di zaman dahulu, orang Arab jahiliyah. Sebagian, ya, sebagian. Tidak semua orang melakukannya. Atau memakai kalung dari tari busur dan panah. Ya. Ini adalah jimat. Ya. Memakai kalung dari tali busur dan panah digunakan sebagai jimat. Kemudian yang ketiga adalah bersuci dari buang air dengan kotoran binatang atau tulang. Ya, ada tiga hal yang dilarang dalam hadis ini. Pertama, menggulung jenggotnya atau mengepang jenggotnya. Kemudian memakai jimat, entah itu dari kalung atau tali busur panah ataupun dari benda-benda yang lain. Kemudian yang ketiga, bersuci, ya, istijmar dengan kotoran binatang atau tulang. Ya. Ini biasanya terjadi di orang-orang yang hidup di daerah gurun, ya, yang susah air untuk istinja dan, ya, untuk membersihkan diri dengan air, maka mereka menggunakan bebatuan. Ya.
Dan yang dibolehkan untuk bersuci ya adalah batu. Batu yang suci yang bukan kotoran atau bukan tulang ya. Jadi kita ya bersuci itu boleh dengan air ataupun batu atau tisu atau benda-benda yang suci yang lain. Dan tidak diperbolehkan ya istijmar dengan kotoran binatang yang telah mengeras yang jadi batu ataupun dengan tulang benulang hewan, tulang benulang hewan ataupun tulang manusia. Baik. Karena ya Nabi mengancam tiga perbuatan ini dengan sabdanya, fa inna Muhammadan bari'um minhu. Sesungguhnya Muhammad akan berlepas diri dari orang tersebut. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menanggung ya, dosa atau tidak akan memintakan ampun, ya, tidak akan memintakan ampun dari tiga dosa tersebut. Ya. Tidak memintakan ampun dari tiga dosa tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasannya tiga hal ini ya Rasulullah berlepas diri darinya. Itu silahkan nanti kalian akan datang kepada Allah dengan tiga dosa itu ya, dengan dosa-dosa itu dan saya tidak akan memintakan ampun, tidak akan memintakan syafaat ya untuk kalian dengan dari tiga dosa tersebut. Baik. Maka ini menunjukkan bahwasannya tiga hal tersebut ya memakai jimat dan lain sebagainya itu merupakan dosa besar, merupakan dosa besar. Baik. Kemudian dalil yang kelima yang disebutkan dalam bab adalah hadis Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, dia berkata, "Man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabah." Barang siapa yang memotong tamimah, ya, memotong jimat, tulis ya, memotong jimat ya, jimat dari dukun dari seseorang ya, yang dipakai oleh seseorang, maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Perbuatan tersebut dinilai mulia ya menurut pandangan salaf ya bahwasanya orang yang memotong jimat ya membebaskan seseorang dari perdukunan, dari korban-korban perdukunan, maka hal tersebut merupakan hal yang mulia ya yang diharapkan ada pahala yang besar di sana ya. Sa'id bin Jubair mengatakan tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak ya, dia berharap perbuatan itu ya memiliki pahala yang besar yang setara dengan membebaskan seorang budak ya. Membebaskan seorang budak itu adalah amalan yang sangat mulia, pahalanya yang sangat besar ya. Salah satu pahala besar yang sering terlupakan adalah membebaskan budak ya. Terlebih di zaman modern sudah tidak ada budak ya. Dan di zaman dahulu ya, ketika masih banyak budak ya, para sahabat yang kaya mereka berlomba-lomba ya, untuk membebaskan budak ya, apalagi kalau budak itu muslim ya, dibeli kemudian dimerdekakan. Baik. Sa'id bin Jubair menyamakan pahala perbuatan tersebut dengan pahala membebaskan seorang budak. Baik. Karena ada kesamaan di antara keduanya, ya. Karena ada kesamaan di antara keduanya, antara memotong jimat ya, yang dimiliki seseorang dengan membebaskan budak, kesamaannya adalah dalam memotong jimat, dia membebaskan orang tersebut dari penghambaan kepada syaitan, yang merupakan bentuk kesyirikan. Ya. Yang merupakan bentuk kesyirikan. Kalau membebaskan budak kan membebaskan dari belenggu perbudakan duniawi. Ya. Maka Sa'id bin Jubair mengatakan kalau membebaskan belenggu perbudakan duniawi saja pahalanya besar, maka terlebih membebaskan seseorang dari kesyirikan, perbudakan syaitan, ya. Dari penghambaan kepada syaitan, maka tentu saja ya, kita berharap pahalanya pasti lebih besar. Dan makom ini tentu lebih tinggi keutamaannya daripada hanya sekedar membebaskan budak dari tuannya. Baik, itu hadis kelima. Kemudian hadis keenam ya, yang disebutkan dalam bab adalah hadis Ibrahim An-Nakhai, salah seorang tabi'in rahimahullah, dia berkata, "Kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an." Jadi ini membahas tentang jimat ya,
Ya, maka menjadi pertanyaan, bagaimana jika jimat bertuliskan ayat-ayat Quran, ya, bolehkah seorang menuliskan ayat-ayat Quran kemudian digantung di dinding, di depan pintu, ya, atau di mobil, digunakan tujuannya sebagai tolak balak supaya ya nggak ada setan yang masuk, tidak ada maling yang masuk, tidak ada kecelakaan, ya, dan semacamnya. Bolehkah hal tersebut? Baik, nah, di sini Ibrahim An-Nakhai mengatakan mereka maksudnya adalah para salaf, ya, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in juga, ya, yakrahuna tamaim, mereka memandang makruh, membenci, ya, memandang makruh atau membenci jimat yang berasal dari Al-Qur'an, ya, jimat yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengatakan itu hukumnya makruh. Ya. Itu hukumnya makruh. Dan lafadz karahah di mata salaf maknanya adalah haram. Ya, ini yang menjadi catatan. Ya, ketika ada lafadz para sahabat memandang makruh, para tabi'in memandang makruh tentang suatu perbuatan, maksud makruh di sini adalah haram. Ya. Maksudnya adalah tetap saja dia itu terlarang, ya, dengan statusnya sebagai sesuatu yang haram. Ya. Mereka mengatakan haram itu makruh, ya. Terutama haram yang tidak ada dalil tegas tentang larangannya. Ya. Baik, kita tuliskan makruh yang di mata salaf digunakan untuk perbuatan haram, ya. Namun tidak ada dalil tegas yang menyebutkan hal tersebut. Ya. Misalnya menggantung ayat Al-Quran, ya, dengan tujuan sebagai tolak bala. Tidak ada dalil baik itu dari Quran ataupun dari Sunnah yang mengatakan atau melarang perbuatan tersebut, melarang menggantungkan ayat untuk tolak bala. Ya. Nabi belum pernah, ya, mendapati kasus tersebut. Ya. Di zaman Nabi belum ada kasus tersebut. Maka para tabi'in, ya, para sahabat, ketika berlalunya waktu, ya, setelah Rasulullah SAW wafat, beliau melihat ada sebagian orang yang menggantungkan ayat-ayat Al-Quran di dinding-dinding. Ya, ditanyakan kepada mereka apa tujuannya, mereka mengatakan ini untuk tolak bala. Maka kemudian para salaf, para tabi'in yang memandang ini nggak pernah dicontohkan, nggak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, nggak pernah diperintahkan juga. Maka mereka mengatakan ini hukumnya makruh. Maksudnya adalah ini sesuatu yang tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Tidak ada perintahnya. Kalau begitu sebisa mungkin dihindari, ya, sebisa mungkin dihindari. Karena itu lebih dekat dengan sesuatu yang haram, yang jelas haram. Ya. Kemudian para salaf juga sangat berhati-hati dalam menghukumi suatu perbuatan. Ya. Walaupun mereka adalah orang yang paling berilmu, paling mengerti tentang halal dan haram, paling mengerti tentang dalil Quran dan Sunnah, namun mereka masih saja berhati-hati dalam memvonis suatu perbuatan. Mereka tidak serampangan mengatakan ini haram, ini halal, ya, ini nggak boleh, dosa besar. Ya. Mereka ketika memutuskan suatu perkara apakah ini dosa besar, mereka sangat-sangat berhati-hati. Mencari tahu dulu, ya, dalil-dalilnya, apakah ada dalilnya. Kalau ada dalilnya yang secara tegas menyebutkan, maka mereka berani, ya, untuk menyampaikan dalil tersebut.
Namun jika tidak ada, maka mereka sangat berhati-hati dalam memvonis suatu hukum. Maka di sini mereka hanya mengatakan makruh karena berhati-hatinya mereka terhadap memvonis suatu perkara yang memang belum pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Baik. Ala kulli hal, menggantungkan ayat-ayat Al-Quran yang digunakan untuk tolak bala hukumnya adalah haram. Ya. Jadi para salaf mereka maksudnya jelas ini adalah haram. Namun karena kehati-hatian mereka, mereka mengatakan hukumnya makruh. Ya. Berhati-hati dalam memvonis perkara. Namun mereka semuanya setuju bahwasanya ini memang sesuatu yang tidak pernah diajarkan, ya. Bahkan sesuatu yang dilarang. Baik. Kemudian, kenapa para ulama menghukumi perbuatan menjadikan ayat Al-Quran sebagai gantungan jimat adalah sesuatu yang haram? Maka jawabannya, yang pertama para sahabat radhiyallahu anhu memakruhkan hal tersebut dan makruh di mata salaf adalah haram. Yaitu haram yang tidak disebutkan secara jelas dalam nas syar'i. Kemudian dimasukkan dalam keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Inna ruqah wa tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwala adalah syirik. Jimat itu dihukumi syirik, ya. Maka di sini umum, sifatnya umum. Nabi menyebutkan yang umum. Baik itu jimat dari dukun ataupun jimat dari yang lain, ya. Maka itu termasuk dari perbuatan syirik. Dan ya para ulama memasukkan, ya, jimat dari Al-Quran untuk tolak bala sebagai bagian dari hadis tersebut, ya, sehingga hukumnya terlarang. Kemudian hal tersebut bisa membuka pintu kesyirikan. Sebagian manusia yang melihatnya akan menyangka bahwa semua gantungan penolak bala hukumnya mubah. Jika nanti, ya, dikatakan bahwa apa namanya diputuskan hukumnya adalah tidak mengapa, jais, maka nanti akan membuka pintu ke pintu kesyirikan. Ya, manusia-manusia yang awam yang tidak mengerti agama, mereka akan berbondong-bondong mengantungkan ayat-ayat Al-Quran di dinding, kemudian mereka pun, ya, sedikit demi sedikit berkeyakinan bahwasanya ayat-ayat tersebut, ya, adalah yang bisa menolak bala. Padahal, ya, gantungan-gantungan itu tidaklah bisa menolak bala, ya. Yang bisa menolak bala, ya, adalah Allah Azza wa Jalla. Alasan keempat, kenapa tidak boleh menjadikan ayat Al-Quran sebagai jimat adalah hal tersebut bisa menjadi bentuk perendahan terhadap Al-Quran. Terutama jika terkena najis, kotoran, yang rusak, tergeletak di tempat yang tidak semestinya, ya, dicuri, terbakar, ya, kemudian hancur, maka hal tersebut bisa menyebabkan perendahan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Maka sebisa mungkin kita menghormati ayat-ayat Al-Quran, baik itu yang tertulis ataupun yang tidak, ya, dengan cara, ya, dijaga yang baik-baik, ya, tidak dipajang atau tidak diletakkan di tempat yang rapuh. Baik. Allahu Ta'ala alamu bisawab. Silahkan nanti faedah-faedah yang lainnya dibaca kembali, di murojaah kembali. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, tafadhol sebelum, ya, kita akhiri. Jika ada yang ingin bertanya. Ya, apabila tidak ada, maka kita cukupkan pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka